Selamat sore Mbak Zulfan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Ekonomi Politik akan mempresentasikan mengenai ranking studi kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, anggota dari kelompok 2 ada Inas Uliazara dengan NIM H1411838, yang kedua ada Cahaya Malam Ulina dengan NIM H141860, yang ketiga ada Filza Hanifati Ningsi dengan NIM H141864, dan yang terakhir ada saya sendiri Nyoman Desvi dengan NIM H141884. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filza. Kepada saudari Filza. Terima kasih Desvi. Latar belakang dari permasalahan yaitu sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan sektor potensial. Hal ini ditunjukkan dari data BPS tahun 2015, terdapat 253 perusahaan yang telah melakukan eksplorasi. Namun potensi wilayah dari sektor pertambangan ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemprov Sulawesi Tenggara, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu sebanyak 321.880 orang. Lalu permasalahan kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan nikel. Indonesia Corruption Watch berpendapat bahwa tidak baiknya pengelolaan potensi daerah disebabkan adanya relasi bisnis politik yang dibangun antara pengusaha dan penguasa, atau dalam artian di sini adalah pejabat daerah. Fenomena pemberian izin pertambangan dan izin lainnya yang berhubungan dengan kepentingan bisnis adalah modus dari kepala daerah dalam memanfaatkan kekuatannya sebagai kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melakukan rent seeking. Rent seeking sendiri ialah proses di mana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi dengan cara mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada penentu kebijakan, yaitu pemerintah dan parlemen. Hal ini sejalan dengan pemikiran James Buchanan bahwa rent seeking adalah praktik yang dilakukan oleh pengusaha agar memperoleh hak istimewa dari negara untuk menyediakan barang dan jasa tertentu dengan cara melobi dan suap. Kasus korupsi izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana ini di Provinsi Sulawesi Tenggara bermula dari temuan investigasi KPK bahwa Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, menerima komisi dari PT Anugrah Harisma Barakah yang mendapatkan izin pertambangan nikel tersebut. Untuk kronologi kasus korupsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kronologi kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Nur Alam merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara. Beliau memberikan izin usaha pertambangan. Lalu ada PT Anugrah Harisma Barakah atau AHB yang merupakan penerima SK IUP tersebut. Di sini Direktur PT AHB adalah Widi Aswindi. Widi Aswindi menjabat pula sebagai PT Billy Industri. Nah, PT ini juga melakukan pembangunan di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan. Lalu ada PT Rikop Internasional atau perusahaan asal Hong Kong, di mana PT ini merupakan penerima hasil tambang yang dilakukan oleh PT Billy Industri. PT Rikop Internasional Limited 4 kali mentransfer uang ke PT Aksa Mandiri dengan total nilai 4,5 juta US dollar. PT Aksa ini menempatkan uang tersebut dalam 3 polis atas nama Gubernur Nur Alam senilai 30 miliar. Pada formulir pengiriman tertulis untuk pembayaran asuransi. Ada dugaan PT Rikop ini diperintah seseorang di Indonesia untuk mengirimkan dana. Sisa dana tersebut senilai 10 miliar yang ditransfer Aksa ke rekening Nur Alam di Bank Mandiri. Praktik korupsi izin usaha pertambangan di 2 daerah di Sulawesi Tenggara merupakan praktik rent seeking yang berbentuk rent seizing, yaitu praktik perburuan rente yang terjadi apabila aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi negara untuk kepentingan pribadi masing-masing. Praktik ini dilakukan oleh Gubernur Nur Alam dengan cara memberikan izin usaha pertambangan. Dalam konteks relasi antara negara dan kapital, ada tendensi relasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengusaha PT AAB dan PT Rikop Internasional. Hal ini menandakan penguasa dan pengusaha berposisi mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kelompok pengusaha atau kapital berharap mendapatkan keuntungan dengan dikeluarkannya izin usaha pertambangan walaupun
dengan cara lobby atau suap. Dan penguasa atau negara berharap mengakumulasi keuntungan demi kepentingan pribadi dan jaringan kelompok dengan cara mengeluarkan izin. Secara konseptual, kasus korupsi UUP di Provinsi Sulawesi Tenggara ditengarai bentuk dari kroni kapitalisme atau kapitalisme ponco, yakni para pengusaha atau kapital mendapatkan keuntungan besar dengan adanya hubungan erat dengan penyelenggara negara. Pada sisi lain, model penyelenggaraan yang melakukan praktik tersebut adalah kapitalis birokrat, yakni para penguasa memanfaatkan jabatan masing-masing untuk mengakumulasikan kapital, salah satunya dengan model praktik rent seeking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ines. Terima kasih, Cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan ekonomi politik mengenai kasus rent seeking. Pendekatan pertama dari perspektif ekonomi klasik menyatakan bahwa pemburu rente dimaknai secara netral atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, bahkan memberikan keuntungan dan dampak positif untuk memacu aktivitas ekonomi. Namun ternyata konsep ekonomi politik di luar pendekatan ekonomi klasik ini dianggap sebagai perilaku negatif karena setiap interest group berusaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi besar dengan usaha yang kecil. Seperti kasus rent seeking ini, untuk memperoleh keuntungan yang besar, mereka melakukan aktivitas lobby yang akhirnya berujung pada korupsi. Aktivitas ini berdampak besar pada keputusan secara lambat dan ekonomi tidak merespons secara cepat dan tepat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, pada kasus ini argumentasi perspektif ekonomi politik kontemporer lebih disetujui terkait pemisahan hubungan domain negara pemerintah atau kapital pengusaha. Yang kedua, bahwa argumentasi dari kasus ini, temuan Kruger bahwa pembatasan negara terhadap aktivitas ekonomi akan berdampak. Secara implisit, uraian Kruger ini menjelaskan bahwa ada relasi antara penguasa atau negara dan kapital pengusaha satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Ines. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal utama yang dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi terjadinya rent seeking. Yang pertama, ada pemerintah berupaya memudahkan proses perizinan investasi pertambangan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Yang kedua, pemerintah berupaya melakukan pengawasan secara bersama dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dari proses pengeluaran izin hingga pelaksanaan izin usaha pertambangan. Maka dari hal tersebut dapat kami sarankan bahwa yang pertama, dalam memberikan izin usaha pertambangan, pemerintah daerah harus lebih transparan dengan melibatkan peran masyarakat dan lembaga masyarakat setempat agar keputusan atau izin yang diberikan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, pemerintah daerah harus mengedepankan praktik good governance untuk menghindari konflik kepentingan pribadi yang merugikan negara sehingga praktik rent seeking dapat dihindari. Yang ketiga, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus lebih intensif dalam mengawasi praktik pembuatan izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena sangat rawan dengan praktik korupsi. KPK harus lebih berfokus pada titik-titik kritis yang rawan terhadap korupsi pada pembuatan izin usaha, khususnya pada sektor pertambangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan sekian dari presentasinya. Terima kasih.